Ada kejutan dari hasil survei pemilu 2024 yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting. Survei itu dilakukan pada 15 hingga 21 September 2021. Hasil survei menunjukkan elektabilitas pada 3 partai besar yakni PDIP, Golkar, dan Gerindra yang mengalami penurunan. Bahkan Gerindra didepak dari urutan top 3 dan digantikan oleh PKB. Demokrat dan PKS sebagai 2 partai oposisi justru mengalami kenaikan elektabilitas. Saat ini Demokrat berada di posisi kelima dan PKS menempati posisi ke-6. SMRC telah melakukan survei pasca pemilu secara tatap muka sejak Maret 2020. Kita lihat trennya, pertama untuk 3 partai pertama yaitu PDIP, Gerindra, dan Golkar. Trennya adalah sebagai berikut, kita lihat yang merah ini PDIP. Pada Maret 2020, PDIP mendapat 25,9% suara dukungan publik. Kemudian pada survei terakhir pada September 2021, PDIP mendapat 22,1%. Jadi cenderung menurun dari 25,9 menjadi 22,1. Gerindra juga demikian, kelihatan bahwa pada Maret 2020 Gerindra dapat 13,6% dukungan, sementara pada September 2021 9,9%. Sementara Golkar pada Maret 2020 8,4% dan pada September 2021 11,3% atau naik sedikit naik. Partai-partai lain kita lihat PKS, Demokrat, dan PKB. PKB yang warna hijau dari 7,8 pada Maret 2020 menjadi 10% pada September 2021. Pada periode yang sama, Demokrat itu dari 7% naik menjadi 8,6%, sedikit naik. PKS juga naik dari 4,4% menjadi 6%. Hasil survei ini kemudian disambut sukacita oleh Partai Demokrat. Kenaikan elektabilitas Demokrat dinilai buah manis dari kerja keras AHY. Jadi ini kerja keras Mas AHY memimpin kami, anak muda yang saya kira energi kami menjadi bertambah-tambah, melengkapi dari apa yang sudah kami bangun selama 19 tahun. Jadi dia memimpin partai ini ketika usia 19 tahun, partai ini sekarang yang ke-20. Jadi partai ini berusia 20 tahun, tapi dia memimpin di 1 tahun terakhir ya. Nah, pada hasil pemilu yang lalu, kalau itu kita pakai kan 7,7. Sekarang 8,9, kalau ya plus minus bisa dari 9 begitu. Dan kami yakin ini masih bisa naik lagi, dan kami terus bekerja keras. Dan ini mungkin juga pilihan Mas AHY dan kami semua berada di luar pemerintahan, sehingga memberikan kritik-kritik yang membangun kepada pemerintahan, baik juga untuk kami. Sehingga saya kira kami nggak terkejut tentang itu, tapi kami akan terus menaikkan upaya-upaya kami mencapai yang terbaik. Selain elektabilitas partai politik, SMRC juga merilis elektabilitas para calon presiden 2024. Dari 42 nama yang ditawarkan, nama Prabowo masih bertengger di puncak. Diikuti Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan. Elektabilitas Habib Rizik juga unggul, menempati posisi ke-12 menyalip Puan Maharani yang berada di posisi ke-19 dengan dukungan di bawah 1%. Selain nama-nama politikus, mencuat satu nama Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa dalam survei ini, yang mengungguli Kepala BIN Budi Gunawan dan Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Yang pertama kita lihat semi terbuka. Dalam format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 42 nama dan diberikan kesempatan atau boleh memilih nama-nama lain di luar
daftar nama ini, jadi sifatnya inklusif. Dalam pertanyaan ini Prabowo Subianto mendapat dukungan 18,1%. Ya, kemudian Ganjar Pranowo mendapat dukungan 15,8%. Berikutnya Anies Baswedan 11,1%. Dan Sandiaga Uno 4,8%. Nama-nama lain di bawah 4%. Dan yang belum tahu ada 16,3%. Nah, trennya, bagaimana tren pilihan terhadap calon presiden dalam format semi terbuka? Kita lihat di sini dari Maret 2020 ya ke September 2021. Pertama, kita lihat yang merah ini adalah Ganjar Pranowo. Dukungan pada Ganjar dalam simulasi semi terbuka meningkat dari 6,9% pada Maret 2020 menjadi 15,8%. Lalu Prabowo Subianto dari 19,5% menjadi 18,1%. Dan Anies Baswedan sedikit naik dari 10,1 menjadi 11,1%. Prabowo cenderung turun, Ganjar Pranowo naik, Anies juga sedikit naik.